berarti tak jelas sing keenam. Kafir dan muslim itu bukan identitas seseorang, melainkan kategori perbuatan. Kan begitu? Tidak pernah. Makanya KPK juga salah ngomong gratifikasi itu, dalam beberapa hal dia salah. Makanya ada seorang bupati yang lama baru bisa ditangkap karena dia mempermainkan retorikanya itu, uslubnya itu. Loh, saya tidak disuap saya. Itu bukan gratifikasi, yang dikasih bukan bupati tapi kiainya. Dari dulu dia udah ngasih saya, kan gitu kan. Nah, terus KPK angel golek, ya, akhirnya kena juga akhirnya, gitu. Oke, yang keenam, yang ketujuh. Ini semua kan karena takut Ahok jadi gubernur toh. Iya toh? Jangan sampai kafir itu jadi gubernur toh. Kan iku lali wis gubernur saiki. Arek iki gendeng ta ya apa? Wis gubernur saiki iki. Wedi maneh ngono toh. Lho saiki wis ngalami ngono lho kan. Wis saiki gubernur kok. Seolah-olah dia calon yang kita halangi kan gitu. Lho gak wis dadi saiki wis nggusur gak karo-karuan kok. Gitu loh. Oke. Jadi teman-teman sekalian mohon kritis. Saya tidak ingin kita itu berada di tempat di mana ada front melawan A atau B atau C. Kita ini orang yang menggembalakan Republik Indonesia yang kita cintai, bil mawaddah warohmah. Jadi naskunu ila Indonesia. Ngono lho ceritane. Jadi sekarang memperluas dari Indonesia yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ngono kira-kira. Indonesia kan ha bukan hu. Karena Indonesia ini tanah air, dia perempuan sifatnya, kan gitu. Nah, satu peringatan sedikit untuk Anda, Anda jangan terlalu terfokus kepada apa namanya cuatan-cuatan kecil seperti Ahok itu kan bukan pangkal masalahnya. Ahok itu kan cuma salah satu cipratan dari satu desain besar. Gitu loh. Sejak Jokowi jadi itu sudah desainnya sudah agak matang. Gitu loh. Lah kok kon saiki gopo ana tikus situk nguber iku padahal buabi sak mbreng ndek mburimu gak ro kon. Jadi jangan Anda terpukau oleh sebuah fokus. Jadi berpikirnya jangan sepenggal, ngelihatnya jangan sejengkal, mendalaminya jangan hanya sing cetek-cetek. Kita harus melihat pemetaan secara keseluruhan. Cara berpikir orang Islam harus kafah. Kafah itu bulat, bunder, ya. Ada sifat komprehensifnya, ada sifat ketidakterbatasan sisi-sisinya. Makanya di Ma'iyah diperkenalkan ada sisi pandang, sudut pandang, dan jarak pandang. Nah, jarak pandang Anda kepada kasus Ahok itu kan close up. Seharusnya Anda agak medium shoot atau long shoot, sehingga Anda kelihatan, oh Ahok ini cuma salah satu trale, ya tak? Trale nakeh iki. Itu trale azab itu banyak. Salah satunya iku mang, gitu loh, ya. Jadi ojo kupu-kupu ta. Nah, Anda percaya sama Islam, percaya sama Allah, kok ojo kupu lah. Ojo kupu lah. Gak. Saya tidak menemukan bahwa di Indonesia ini akan terkena azab sebagaimana zaman Nabi Nuh atau Nabi Lut atau Hud, Soleh dan lain sebagainya, atau Ibrahim. Mergo sak goblok-gobloke, sak beler-belere wong Islam beler ya apa beler bener ya. Beler iku males pol, ono masalah gak dipelajari temenan ya toh. Ono masalah situk gurung jangkep, pindah masalah situk nih, sehingga tidak pernah ada satu hal yang kita tuntaskan ya toh. Terus ganti bendino. Medsos iku trending topiknya ganti bendino. Padahal sing wingi gurung mateng letes kabeh iki. Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu tolong jangan hanya melihat close up, tapi melihat secara keseluruhan. Dan kalau Anda orang Islam, saya pernah minta konfirmasi Cak Fuad. Allah berfirman, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Selama ini disepakati oleh para ulama, al-dzikra itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Aku tak ngenyang mosok Qur'ane dijogo wong gak rek. Mun aku ngenyang iki upama nek salah ya sepuron. Begitu Anda ikhlas beribadah, beriman dan beribadah kepada Allah, masa Anda dijaga Allah? La hafidun itu kan juga menyangkut Anda mestinya.
Ya nek kadar ibadah kita dan iman kita mungkin tidak tinggi-tinggi amat, tapi ya apa aja akal lho arek teko makian kayak ngene iki sampai esuk iki kan menurut aku ya lolos wis. Apa nek ndolek duit ya gak, pamrih ya gak oleh apa nek kene. Di Indonesia kan rakyat dianggap bukan pemilik negara. Rakyat adalah orang yang ditolong oleh pemerintah, kan begitu. Iki dawakno Jawa lho iki. Kaya-kaya pemerintah itu berjasa nang awake dhewe sing bayar iki ini hari ini. Ya apa hari ini. Pedhi lu sampean iku sing bayar iki kene sing dikon dilak ndilu. Nek sampean liwat kon minggir ya apa sih rek jeragan dikon minggir iki. Ya gak apa-apa iku kekonyolan juga. Alhamdulillah wis indah lah wis. Lumayan tuh pemimpin gak paham ya ngono. Ya, itu roin. Terus ada umat ya Fuad. Nanti kita minta tolong Cak Fuad sama Pak Muzamil. Kalau umat itu kan ada satuan sosial juga yang disebut umat. Kata umat pasti berasal dari bahasa Arab, ya. Dan itu resmi Rasulullah sendiri mengucapkan kata itu ketika nazah ummati, maksudnya adalah satu satuan masyarakat yang bersama Rasulullah yang disebut umat, bukan disebut masyarakat atau rakyat. Umat Kristen ya wis ono, umat Buddha wis ono. Dadi iki anu meneh angel meneh iki. Bahkan saya sering WA-an sama pastor atau pendeta itu bahasanya Islam semua. Bahasanya pakai istilah Islam semua. Ya Cak yang anu ta. Yang penting kan sabar dan syukur. Nah gitu. Pastor sih ngomong nih. Terus ada writer Unsastri Sakti yang Kristen juga di Jakarta bikin lagu judulnya Istiqomah. Loh, nyeneng marah-marah iki. Kowe dipek kabeh iki sesuai iki. Mbok ana gereja Qur'ani ngono. Mesisan ya ta? Mesisan cek nyeneng lagi, nyeneng lagi. Pemimpin rakyat mestinya berbeda dengan konsep pemimpin umat atau masyarakat, beda-beda. Makanya ngomong pemimpin jangan asal, jangan digunakan kalau perlu. Kalau nggak ngerti pemimpin itu apa, ya jangan digunakan. Petugas DKI, ngono ae petugas nomor 1 DKI atau petugas utama administrasi DKI gitu aja. Nek ngomong pemimpin secir pemimpin. Oh, itu petugas kok pemimpin. Oke, jadi konsepnya macam-macam. Pemimpin nek anjane pemimpin temen iku wis mencapai tingkat yakadu zaituha yudi walam tamsa sunar. Sak ngomong-ngomongnya bener, sak langkah-langkah apik, ngono rek. Tingkate wis ngono iku ibarat api yang menyala meskipun tidak dikoreki. Tidak disulut. Lho murup-murup dhewe lho. Angger iko murup dhewe lho gak diapa-apakno. Iku wis tingkat pawang. Pawang ku wis gak perlu gelut musuh macan toh. Ya toh? Jadi ada tingkat penaklukan macan 1 gelut musuh macan menang, macane kalah nganut. Gitu kan? Nomor 2 diakali, kayak lasso, diopo, kayak panganan, terus ditaleni, itu kedua. Yang ketiga, ini kan kepemimpinan nih. Yang ketiga, kalau tingkatnya sudah pawang, ya kadu zaitu hayuti walau lam tam sunar, itu simbolisme yang saya pakai. Iku pokoknya ono dhek wis macan meneng wis. Di Indonesia gak kayak pawang sitok tok jumlahnya. Gitu loh. Pokoknya gak lapo-lapo anggar ono dhek beres masalah. Lho ngono rek, iku pemimpin sejati, cuman ya mesti gak ono wong ero. Ngono rek. Iya. Tapi wis gak usah ro lah wis. Disimpen ku ndek swarga ya. Kemudian kita bisa cari juga dari Jayabaya Ranggawarsita, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu sudah pernah kita. Ojo mek pinter tok rek. Gitu. Tapi juga wani bertindak, gitu Satrio rek. Tapi ojo mek Satrio tok, wani nggusur tok, kudu Pinandito, kudu duwe hati nurani. Ojo reklamasi tok ae. Didelok iku nasibe wong-wong ku ya apa, didelok sertifikate ono tagak, didelok sejarah segala macam. Atimu kudu Pinandito, harus berhati pendeta, berhati syekh, berhati maulana gitu ya. Itu pun tidak cukup, meskipun kamu sudah berhati nurani, sudah berakal sehat, sudah punya kecerdasan dan punya ekspertasi keilmuan, tidak cukup, harus sinisian wahyu. Jadi kepemimpinan anda itu ditaleni karo Gusti Allah tekan ndukur ngene. Dadi awakmu dadi sekak, dadi bonekane Gusti Allah. Itu namanya sinisian wahyu. Jadi setiap mengambil keputusan itu sebenarnya sudah dikontrol oleh
kekuasaan Allah dan hidayah Allah. Makanya disebut Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Terus ada lagi kualitas, kalau dari Jawa banyak itu manunggaling kawulan Gusti. Itu konsep kepemimpinan. Tapi selama ini tidak pernah dipahami sebagai konsep kepemimpinan, selama ini dipahami sebagai konsep mistik dan makrifat. Terus jadi menyatu dengan Allah. Di mana? Di Gunung Lawu. Kon tahu kepuluh Gusti Allah tahu ya apa? Ya roh kaya Pangeran Diponegoro rupane. Ya nganggo serban ya pote-pote ngene iku. Mbok aku wah pas ketemu angin webes nemen. Ngono ya ternyata Gusti Allah. Gayane arek-arek wis. Dan ngono iki ya tak tut lho, ngono iku tak tut, tak terno-rono nang puncak gunung tak terno, dan aku ya setia aku ngono iku tak wis kabeh tak ladeni. Wong Brawijaya rene ya tak ladeni. Sapa ae tak ladeni, Gajah Mada. Wingi ku ono, wingi ku sing teko nang Jogja iku anu. Pangeran Mangkubumi Kertanegara. Lho ya apa? Dadi ku ndukure Raden Wijaya. Teko nang nggon ya apa katanya? Berarti aku lu tuwek teman kena roh aku ini. Nah, maksudnya gini mas, kalau kamu presiden atau kamu gubernur atau lurah aja, Gusti sama Kawula itu manunggal, yuwahid, menyatu, siji. Jadi kok anggap Allah karo rakyat itu siji. Siji itu artinya aspirasi rakyat, apa jenis bahasa Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jane yoga nemen-nemen jane. Yes gak apa-apa lah, untuk sementara dianggap suara Tuhan adalah suara rakyat. Meskipun suara rakyat adalah suara Tuhan, meskipun tidak berarti suara Tuhan adalah sama dengan suara rakyat. Kita sudah punya teori, ono bendere dhewe, ono bendere wong akeh, ono bendere kang sejati. Nek bendere dhewe iku medeni berbahaya, nek bendere wong akeh ya iso melesetno. Gurung karo ana ngakeh ku bener. Saiki takonono nek gak percaya. Nek bendere wong akeh kok jadikan pedoman, di kelas kok kon mulang di SMP ngono, terus kok kei majalah porno. Terus sing ngacung kira-kira luwih akeh karo sing gak ngacung ta gak? Lah akeh sing ngacung sih. Lah karena demokrasi berarti mereka yang menang, berhak. Jadi bendere wong akeh, demokrasi itu saya tidak mengatakan jelek, tapi hati-hati bahaya. Karena wong akeh itu dengan mudah dikendalikan oleh setan juga kan gitu. Nah, kalau kamu lurah, rakyatmu dan Allah menyatu di dalam dirimu. Karena Allah sama rakyat satu, kamu tidak berani menyakiti rakyat, karena akan berakibat Allah marah sama kamu. Dan kamu tidak berani berkhianat kepada Allah, kufur kepada Allah, karena rakyatmu yang akan terkena akibatnya. Maka manunggaling kawulan Gusti adalah Tuhan dan rakyatmu menyatu dalam jiwamu, sehingga kamu sangat berhati-hati mimpin. Ojo sampai nyalai Allah, ojo sampai nyalai rakyat. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Ini belum ada di buku apapun, baru akan kita tulis kitab kuningnya. Itu soalnya gak ono interpretasi kayak ngene iki, ngono lho. Jadi ojo takon kitab apa cak nunduk, jika ditulis iki